Baiklah, pada bagian A, ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2, pendidikan kewarganegaraan yang menjadi tempat peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan Pasal 37, kita dapat mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban, demokrasi, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. 2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang didukung dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan pemahaman bernegara nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Visi pendidikan kewarganegaraan menurut Cipto adalah mendidik atau mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar warga negara yang beriman, yang demokratis dan berkeadaban. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. B. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang PKN. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, membangun, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh pemimpin negara bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah yang dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Soemantri pada masa Orde Lama. C. Tantangan pendidikan kewarganegaraan pendidikan. Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik, kesadaran, sikap, keampuhan politik, dan partisipasi politik serta kemampuan untuk mengambil keputusan politik secara rasional sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat. Esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan di era global ini perlu melakukan pembenahan diri. Pertama, membangun pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru. Kedua, mengembangkan pembelajaran inovatif, yang salah satunya melalui penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Upaya pemberdayaan warga negara adalah upaya pembangunan sumber daya manusia, sehingga cara yang strategis adalah melalui proses pendidikan.
Untuk itulah, paradigma pendidikan yang seharusnya dianut pada era reformasi saat ini adalah pendidikan untuk pemberdayaan. Menurut pendapat Ali Somardi, mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen perkembangan, yaitu 1. Civic knowledge, berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Kedua, civic skill, keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, civic disposition, disposisi kepribadian warga negara yang mendukung efektivitas politik individu, keberfungsian sistem politik yang sehat, martabat dan harga diri, dan kepentingan umum. Apa sih karakter itu? Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pengerti yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Fenomena ini menggambarkan ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa. Fenomena ini menggambarkan ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada: pertama, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. Kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. Ketiga, bergesernya nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Dan yang kelima, melemahnya soul kebangsaan.